megah, ribet dikit, ya. Dikit banget. Event pemersatu bangsa. Terus revolusioner. Ya maksudnya dengan desain-desainnya, gue rasa dia jadi benchmark sih buat ya mungkin buat yang lain juga ya, event yang lain juga mungkin. Dengan secara desain tampilan visualnya dan segala. Menurut gue Festiar itu event yang kapasitasnya tuh lebih dari apa yang biasa gue jalanin event-event sebelumnya. Itu satu. Terus yang kedua, dari pandangan segi Showcom di event ini yang ada nilai plusnya adalah gue bisa langsung bertektokan dengan contoh ya orang nomor 1 di Jawa Timur atau klien-klien yang sekiranya tuh level jabatannya tuh di sini tuh udah wah tinggi banget, ternyata gini loh gitu ya, karena gue harus tektokan ngobrol mengenai sequence dan mengenai apa ya isi dari skrip yang udah gue buat gitu. Asik, skrip yang udah gue buat. Keribetannya, salah ngomong ribet lagi gue. Kompleksitinya, karena banyak banget pihak yang terlibat, jadi terkadang untuk sebuah hal yang simpel kita harus berkoordinasi dengan banyak pihak. Buat aku ini menarik ya, karena melatih kesabaran ya. Jadi sabar sih, alhamdulillah 2 tahun mengerjakan Festiar Jawa jadi sosok yang lebih sabar. Tantangan terbesar ya, karena event ini event besar, cakupannya besar, jadi mungkin banyak banget perubahan-perubahan di mana yang itu mungkin akan terjadi di last minute. Perubahan itu akan nggak cuman di gue doang nih pastinya, pasti akan ada di konten yang lain, multimedia, WO kayak gitu. Tapi lebih serunya adalah disitulah tim bekerja, bagaimana koordinasinya, bagaimana pentingnya koordinasi, karena setelah itu gue harus ngabarin nih ke tim-tim gue yang lain supaya semuanya berjalan dengan lancar, penting gitu, nggak ada yang miss. Karena kita berangkat bareng-bareng ya dari Jakarta, jadi 10 hari nih kita di kota lain kayak gitu. After ini pasti ada cerita-cerita seru sih yang selalu jadi memori yang menarik lah. Itu hampir jaminan pasti tuh. Itu sih. Apa ya? Semuanya menarik sih ya. Maksud gue menarik ini karena emang bukan eventnya seperti biasanya. Di sini lu berpacu dengan adrenalin rush. Bener-bener kan, karena kita bertemu dengan orang-orang penting gitu kan. Karena kalau biasa yang kita jalanin kan ya udah jalan untuk brand tersebut atau ya perusahaan tersebut aja. Kalau ini kan memang mencakup luar biasa, di mana eksternal yang ikut berpartisipasi di sini juga banyak banget kan. Kayak gitu sih. Dan yang lebih serunya lagi mungkin gue jadi misalnya ada satu pembicara yang harus akhirnya gue cari tahu tentang si pembicara itu. Dari situ mungkin gue harus sedikit ngulik yang pada akhirnya gue tuh kenal orang ini siapa ya gitu, walaupun gue belum pernah bertemu. Itu sih banyak pelajaran lah yang gue dapat lah. Kesannya berfaedah. Iya sih pasti, soalnya ini kalau gue bukan jadi part of the team ya, kan gue jadi orang yang misalnya audience kayak gitu. Kalau gue menempatkan diri sebagai si mereka, yang dibahas di sini, yang ditampilkan adalah sesuatu yang gue butuhkan, ya kan. Itu satu. Kemudian emang topik-topiknya juga ya sejujurnya menarik sih. Cuman karena mungkin gue bukan pelaku di bidangnya, jadi gue suka ngantuk. Tapi kan gue membayangkan kalau gue jadi penonton, gue merasa butuh, wah gue akan
merasa ini sangat berguna sekali, itu satu. Kedua ya balik lagi ya, karena 2 tahun ini Festiar Jawa 2021 dan 2020 kemarin itu diadakannya virtual. Jadi kesan gue secara ya itu ya tadi balik lagi secara tampilan tuh menarik lah, modern, revolusioner gitu. Jadi gue selalu menunggu nih tahun ini ada apa lagi nih bedanya dari tahun yang lalu kayak gitu. Ini menjadi suatu agenda rutin tahunan ya di Big Bang, khususnya di gue khususnya di Big Bang, yang setiap tahun pasti kita tunggu-tunggu banget deh event ini deh. Karena ini mensejahterakan bukan untuk diri gue sendiri, keluarga di rumah sampai keluarga besar ikut sejahtera lah untuk event ini lah. Oke, sukses banget ya untuk event ini, setiap tahunnya harus ada. Kalau bisa 2 kali 3 kali lah setiap tahun. Enak. Enggak lah. Ya gue kalau bilang seneng banget klise, geleh. Ngerti geleh nggak? Cuman tapi ya jujur gue seneng sih, terlepas dari kita kan banyak banget kepala ya. ada susahnya nggak? Ya ada lah, secara banyak kepala, banyak kemauan, banyak kepentingan, yang ini ngomong begini, yang ini susah diatur. Kadang-kadang. Ya, kalau boleh gue persenin 50% enak, 50% sayang. Jadi lebih kayak balance. Saya hidup itu harus balance ya. Jadi kayak kalau saat ini ditanya jam ini banget nih, enak sih. Tapi sayang. San gue ketemu dengan bukan keluarga lah ya, keluarga di luar rumah ya. Gue ketemu dengan keluarga, tapi kan kalau konotasi keluarga itu kan pasti positif. Di sini keluarganya sangat negatif gitu. Karena mengacu dengan lo bisa menjadi keluarga ketika lo mau gue bunuh ini gitu ya. Dan ketika lo punya skill membunuh gue, ya oke, kita jadi keluarga di situ. Tapi ketika lo nggak bisa bunuh gue atau lo malah jadi baper atau gimana ya, lo nggak bisa jadi keluarga gue. Nah di sini gue bisa menemukan keluarga baru lah, keluarga tambahan. Gokil.